Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 11 November 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sadar dan Tahu Diri. Sadar dan tahu diri. Firman Tuhan terambil dalam Ulangan pasal 7 ayat ke-7 sampai ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dari tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar satu kebenaran firman Allah, sadar dan tahu diri. Siapakah kami sesungguhnya di hadapan Tuhan? Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Apakah ada ucapan yang keluar dari sahabat seperjalanan karena kesal dengan seseorang? Kemudian keluarlah kalimat, "Nggak tahu diri banget dia." Itu ucapan yang kita keluar, yaitu tidak tahu diri banget dia. Orang yang tidak tahu diri, orang yang tidak sadar diri, tentu sangat mengesalkan. Apalagi kalau itu terjadi dan kita alami kepada orang yang bersangkutan. Orang yang pernah dalam kondisi yang terpuruk, tidak punya apa-apa, kita bantu, kita tolong, dia menjadi orang yang lupa diri. Orang yang tidak sadar diri, siapa dia yang sesungguhnya. Bagian ini adalah bagian yang jelas diungkapkan, diceritakan di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Ulangan 7 ayat ke-7 sampai ke-8. Tatkala bangsa Israel sudah masuk ke tanah Kanaan, dia sudah mengalami kemakmuran, dia kemudian beranak pinak, punya keturunan yang banyak. Dia mengalami berbagai macam peningkatan-peningkatan yang luar biasa, yang semuanya itu adalah berasal daripada Tuhan sendiri. Dan Tuhan katakan apa? Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Lalu firman Tuhan katakan, bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tuhan mengingatkan tentang pengalaman di masa lalu. Bagaimana bangsa Israel itu ada di dalam tangan yang kuat yang bernama Firaun. Dan bagaimana bangsa Israel itu ada dalam perbudakan di Mesir. Di saat itulah bangsa Israel merasa dia begitu kecil, betapa rasanya tidak sanggup, tidak mampu, terancam, membutuhkan pertolongan tangan yang lebih kuat daripada tangan Firaun. Berharap dan berdoa agar terangkat dari perbudakan, dan semuanya itu dilakukan oleh Allah. Allah mengangkat Israel, Allah mengeluarkan Israel dari tanah Mesir masuk ke dalam Kanaan. Allah membuat mereka jumlahnya makin bertambah-tambah, baik jumlah secara jumlah penduduk, jumlah secara berkat, jumlah secara kemenangan, jumlah secara berbagai macam keindahan-keindahan hidup yang Allah sediakan buat bangsa Israel. Mengapa kemudian ayat itu terucap? Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu, memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ini adalah bagian ayat yang mengingatkan seperti pepatah mengatakan, jangan kacang lupa kulit. Jangan kacang lupa kulit. Jangan bayi lupa kandungan. Jadi artinya dari mana kita bersumber, dari mana kita ada, kita jangan melupakan. Sehingga menjadi orang-orang yang sadar diri dan tahu diri adalah sebuah kehidupan yang seharusnya kita jalankan dalam kehidupan ini. Tetapi kalau kita menjadi orang yang kemudian tidak tahu diri dan tidak sadar diri, pada saat kita mengalami kelimpahan demi kelimpahan, kemenangan demi kemenangan, kemajuan demi kemajuan, kesuksesan demi kesuksesan, lalu apa yang kita lakukan?
Ya, habis manis sepah dibuang. Kalau namanya habis manis sepah dibuang, apa artinya? Artinya manis itu sumbernya tuh dari sepah. Kalau kita, saudara, mengunyah katakanlah tebu, sampai rasa tebu itu tidak ada lagi rasa manisnya, ingatlah bahwa air tebu itu berasal daripada tebu. Dia tidak akan ada kalau tidak ada tebunya. Jadi jangan melupakan tatkala kita mendapatkan air tebu, jangan melupakan bahwa ada pohon tebu yang itu sediakan untuk dirimu sehingga engkau bisa meminum air tebu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita belajar untuk sadar diri dan tahu diri? Yang pertama-tama, bagaimana kita jangan melupakan Tuhan yang memberkati kita. Yang kedua, jangan melupakan orang tua yang sudah membesarkan, melahirkan, mengandung, merawat kita di masa mereka tua. Yang berikut, jangan melupakan orang-orang yang melakukan sebuah dukungan, bantuan, pertolongan. Mungkin orangnya tidak pernah menghitung apa yang dilakukannya. Namun engkau harus ingat, para guru, para dosen, teman masa kecilmu, orang-orang yang pernah membantumu pada saat masa kesusahan. Ingat bahwa engkau sebelum masuk tanah Kanaan, berlimpah susu dan madu, engkau pernah berada di tanah Mesir. Engkau pernah berada di tangan yang kuat bernama Firaun. Engkau pernah ada dalam kondisi yang terancam, terpuruk, terancam nyawanya, kehilangan rasa aman, mengalami perbudakan, mengalami tekanan. Dan Tuhan mengangkat dari pengalaman itu menjadi ada pada sampai saat hari ini. Dengan demikian, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang-orang seperti demikian yang melupakan waktu engkau sudah melakukannya, biarkanlah itu menjadi bagian dari Tuhan dan tanggung jawab yang bersangkutan kepada Tuhan. Tapi kalau kita menjadi orang yang ada pada posisi seperti demikian, kita menjadi orang yang lupa diri dan orang yang tidak sadar diri, biarlah lewat renungan saat ini untuk mengingatkan kita bahwa kita ada hari ini. Kemanisan, keindahan yang ada pada hari ini, itu adalah hasil rajutan, hasil air mata, hasil keringat, hasil lutut yang berdoa dari orang-orang yang memperjuangkan kita pada saat setiap sahabat seperjalanan ada di posisi di tanah Mesir, pada saat sahabat seperjalanan ada dalam kekuasaan tangan yang kuat bernama Firaun, pada saat sahabat seperjalanan pernah di dalam posisi perbudakan. Maka jangan lupakan mereka, ucapkanlah terima kasih, datanglah, hargailah, berikanlah apresiasi. Mungkin tidak perlu mengembalikannya, tapi sewaktu mereka mengalami kesusahan, jangan lupakan mereka. Ingatlah mereka, minimal kontak, menelpon, atau kalau ada waktu berkunjung. Mungkin mereka sudah lansia atau mereka sudah sepuh dalam hidupnya. Maka itu adalah bagian yang akan sangat membahagiakan buat orang-orang bersangkutan. Buat sahabat perjalanan, kalau Tuhan sudah memberkati engkau, jangan melupakan Tuhan. Jangan lupa ibadah, hadir di rumah Tuhan. Jangan lupa memberikan persembahan. Jangan lupa saat teduh. Jangan lupa membaca firman Tuhan. Jangan lupa menjalankan perintah-perintah Tuhan. Untuk berbagi kepada mereka yang kekurangan, untuk melawat mereka yang sakit, untuk membantu mereka yang sedang tertekan, untuk menghibur mereka yang sedang berduka cita. Itu adalah ekspresi engkau pribadi yang sadar diri dan tahu diri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah dalam kitab Ulangan 7 ayat 7 ke 8 untuk mengingatkan kami semua menjadi pribadi yang sadar diri dan tahu diri. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu dari Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, kehendak, dan caranya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Teruslah menjadi pribadi yang sadar diri dan tahu diri. Karena hidup kita saat ini berhasil maju tidak terlepas daripada tangan Tuhan dan orang-orang yang mencintai, yang berinvestasi atas hidupmu. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda.
Tuhan Yesus memberkati.